kinerja pemerintah ya dalam menumbuhkan wirausaha yang diukur dari jumlah wirausaha. Nah ini kita harus diminta untuk meningkatkan itu. Cuman bukan hanya sekedar meningkatkan pewirausahanya. Kalau pemerintah kan ada misi kebijakannya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh berkembangnya upaya menumbuhkan wirausaha tadi. Hai Sobat Antara, senang sekali ada Ovi dalam program Berisik Berita Asik. Banyak sekali sebenarnya berita yang kita lihat ya, terutama di antaranews.com. Tapi kalau misalnya kita melihat salah satu berita ini terkait dengan wirausahawan atau wirausaha muda. Faktanya di tahun 2022 ternyata Indonesia itu masih kekurangan wirausahawan. Waduh, kenapa ya kira-kira? Padahal untuk mencapai atau menjadi sebuah negara maju itu dibutuhkan 12 hingga 14% dari populasi yang ada agar kita bisa berkembang dari sektor ekonomi. Dan ternyata Indonesia angkanya masih sangat kecil, yaitu sekitar 3,4%. Menjadi sebuah tantangan rupanya. Tapi agar ada wadah untuk kita sebagai wirausahawan bisa berkembang, ternyata Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki sebuah tempat untuk menambah skill lalu juga kemampuan dalam sebuah acara. Kira-kira seperti apa acara tersebut dan targetnya bagaimana? Kita akan langsung membahas di edisi Berisik kali ini. Tentu saja bersama Dr. Andes Imam Gunawan selaku pelaksana tugas Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda Kemenpora. Halo Pak Imam. Halo. Sebelahnya Pak Imam nih ada satu lagi sosok yang ya luar biasa sekali, saya baca di berbagai artikel loh. Ada Mas Rian Angkawijaya selaku direktur dari PT Rambut Nenek Indonesia. Iya. Aduh, ini apa hubungannya nih Kemenpora terus ada direktur PT Rambut Nenek Indonesia. Nah, mungkin sedikit gambaran buat Sobat Antara. Jadi Mas Rian sendiri adalah alumni dari kegiatan yang diselenggarakan Kemenpora beberapa tahun lalu ya. Betul. Kalau sebutin tahunnya nanti ketahuan usia ya Mas. Jadi ada kompetisi wirausaha muda pemula berprestasi dan juga penggerak ya Pak Imam ya, penggerak wirausaha itu. Nah sebelum ngobrol sama Pak Imam nih, mungkin ke Mas Rian dulu. Menjadi seorang wirausahawan, ini tentu challenge sekali ya, apalagi di tengah situasi saat ini. Gimana Mas, akhirnya udah deh mau buka usaha aja, pasti ada turning point-nya, apa kira-kira? Kalau saya sih alhamdulillah dari dulu memang dreams-nya, mimpinya, passion-nya di dunia wirausaha sih. Jadi kalau dulu emang suka banget yang namanya berkarya gitu ya. Terus di sisi lain saya juga pengen bisa ngasih manfaat lah, ngasih berkah untuk banyak orang gitu. Karena bagi saya ya sayang banget lah hidup cuma sekali gitu kan. Kalau kita nggak ngasih manfaat buat orang banyak, buat apa sih? Gitu sih. Oke, berarti memang ingin membuka peluang untuk banyak orang ya. Akhirnya tergerak atau turning point-nya di sana nih Mas Rian untuk memutuskan menjadi wirausahawan. Tapi kan challenge pasti ada ya. Kalau misalnya kita baca juga tentang Mas Rian sendiri memulai usaha, ada jatuh bangunnya. Pasti pernah ada di titik menyerah, apalagi dikasih cobaan ya Pak Imam ya. Gimana pernah Mas? Sih, pasti sih banyak lah. Kayak ditipu, terus kayak dihianatin partner sendiri lah kan. Itu banyak banget sih. Terus tapi ya kembali sih. Ya sebenarnya manusiawi lah, kita sedih, kemudian kita gagal ngerasa pengen nyerah gitu kan. Tapi ya kalau saya it's okay gitu buat sedih, tapi kasih waktu lah buat diri kita. Paling enggak jangan lama-lama berlarut gitu kan. Ya kasih waktu. Kalau saya biasanya dulu awal-awal sebulan sedihnya, kemudian kesini-sini mulai disedikitin. Oke seminggu nggak apa-apa, kemudian 1 hari, lama-lama cuma berapa jam doang. Nah itu sebenarnya proses latihan mentalitas juga sih. Makanya kan kalau entrepreneur dengan konsep entrepreneurship itu sebenarnya berbeda. Kalau entrepreneur memang apa ya, subjeknya itu seorang wirausahanya. Entrepreneurship sendiri sebenarnya kan jiwanya kan. Dan jiwa entrepreneurship itu nggak cuma punyanya seorang wirausaha, tapi bahkan profesional, karyawan, semua mahasiswa, kemudian ya macam-macam lah, anak sekolah, semua bisa punya jiwa entrepreneurship.
Asal diasah ya? Asal diasah. Entrepreneurship Atau itu bicara tumbuh sendiri? Kalau Mas Rian lihat sejauh kalau saya percaya ada yang memang punya bakat, tapi ada juga yang memang punya kemauan untuk ngembangin kemampuan tersebut gitu loh. Jadi sebenarnya balik bukan masalah bisa apa enggak sih, tapi masalah mau apa tidak kan. Kayak gitu kan. Mau atau tidak melanjutkan ketika kita gagal. Iya. Karena kalau bayangkan ketika Mas Rian mengalami kegagalan, Mas Rian langsung menyerah. Mungkin tidak akan ada Rian yang sekarang ya. Dia masih belajar juga lah sama. Saya juga nggak tahu ke depan kan masih ada hal. Iya, walaupun masih akan ada challenge-challenge tersendiri. Nah, challenge pasti ada nih sebagai wirausahawan. Akhirnya muncullah sebuah kompetisi yang Mas Rian ikuti di tahun 2018 ya. Di bawah Kemenpora sendiri. Ini gimana nih? Aku ke Pak Imam. Kalau manggil Mas agak gimana? Masih muda loh. Ke Pak Imam sendiri, ini adalah kegiatan yang ternyata udah cukup lama ya Pak Imam. Gimana Pak Imam? Berawal atau berangkat dari keresahan-keresahan melihat sosok-sosok seperti Mas Rian ini kah? Akhirnya teman-teman Kemenpora membuat wirausaha muda pemula atau seperti apa? Ya, tadi yang seperti dikemukakan oleh Ovi tadi di awal bahwa urgent banget ya untuk menambah sebanyak-banyaknya para wirausaha itu. Usianya nggak usah dilihat, tetapi kan untuk menumbuhkan itu sangat lebih bagus kalau dimulai dari seusia muda mungkin. Maka sehingga peluang suksesnya makin keren dan luar biasa gitu. Nah, kita memahami itu juga bukan hanya Kemenpora tapi semuanya seluruh masyarakat lah Indonesia itu sangat concern untuk menumbuhkan kewirausahaan tadi itu. Mentalitasnya tadi yang Rian sampaikan tadi seperti itu. Nah, tetapi untuk menjadi sosok wirausaha kan membutuhkan tahapan-tahapan. Tahapan awal mungkin kemudian berkembang. Nah, masing-masing tahapan itu kan perlu ada ukurannya ini. Perlu dievaluasi, diukur, kemudian mungkin belum mendapatkan feedback dan sebagainya. Nah, disinilah letak hadir apresiasi wirausaha muda berprestasi Kementerian Pemuda Olahraga itu untuk memberikan ajang bagi teman-teman sekalian untuk berlomba-lomba memantaskan diri menjadi seorang pewirausaha muda pemula. Kalau sukses di situ ya insya Allah lah ke depan juga akan sukses karena akan dinilai akan mendapatkan masukan-masukan dari para juri dan mentor dan sebagainya kayak gitu. Oke, nah kalau kita berkaca juga dengan pernyataan misalnya Pak Menteri, seringkali Pak Menteri Zainuddin Amali mengatakan kalau kita ini sekarang udah masanya menjadi job creator. Betul. Tapi adakah target khusus sebenarnya dari teman-teman Kemenpora? Melalui ajang ini tentunya. Ya, ada targetnya tadi secara kuantitatif mungkin nggak kita batasin lah ya. Targetnya secara kualitatif semakin banyak, itu aja intinya. Dan kita sebetulnya punya ukuran-ukuran ya, ukuran kayak seperti ada namanya indeks pembangunan pemuda. Di dalamnya itu salah satu diantaranya adalah kinerja pemerintah ya dalam menumbuhkan wirausaha yang diukur dari jumlah wirausaha. Nah, ini kita harus diminta untuk meningkatkan itu. Cuman bukan hanya sekedar meningkatkan pewirausahanya. Kalau pemerintah kan ada misi kebijakannya. Bagaimana menciptakan ekosistem yang mendukung tumbuh berkembangnya upaya menumbuhkan wirausaha tadi itu. Satu diantaranya melalui ajang apresiasi ini, Mbak Ovi. Nah, ini menarik sekali ya. Akhirnya muncullah wirausaha muda yang pastinya berprestasi walaupun masih pemula. Betul. Kala itu, kalau ngobrol sama Mas Rian juga mengikuti kompetisi di tahun 2018. Membawa produk adalah Arum Manis. Arum Manis tradisional tuh orang kenalnya rambut nenek. Iya, rambut nenek. Makanya nama PT saya sekarang PT Rambut Nenek. Unik sih. Ini dari sekian banyak sebenarnya peluang yang mungkin bisa kita lihat dan menjadi bisnis kita. Kenapa akhirnya berlabuh di Rambut Nenek? Yang padahal kalau kita ke taman wisata atau pasar malam banyak banget nih Rambut Nenek. Gimana Mas? Oke, yang pertama itu karena memang saya juga nggak tahu sih ya kenapa, mungkin ya memang takdir mempertemukan saya dengan Rambut Nenek ini gitu kan. Sebelum bisnis ini sebenarnya saya bisnis konveksi, cuman alhamdulillahnya tutup gitu ya. Ya disyukuri ya, kan perjuangan juga. Berusaha bersyukur gitu kan ya, meskipun itu. Alhamdulillah ya. Ya kalau nggak tutup soalnya saya nggak ketemu bisnis saya yang sekarang kan gitu kan. Tapi ya udah dari situ belajar. Sebenarnya salah juga karena waktu itu emang serakah ya, intinya singkat cerita ditipu orang lah gitu ya. Kemudian dari sisa uang bangkrut itu saya bingung mau bisnis apaan lagi nih. Akhirnya ya saya alhamdulillah juga diundang nikahan teman saya gitu kan, teman SMA. Akhirnya ngobrol, kita gibah aja gibah. Ngobrol-ngobrol bermanfaat gibah. Ngobrol sama teman-teman kan, terus salah satu temen nanya, lu masih ingat nggak Rambut Nenek gitu kan, jajan Arum Manis.
Nah kebenaran dia waktu itu nyari cuman susah gitu loh. Akhirnya saya riset, ternyata di beberapa media bilang bahwa memang jajanan ini sudah mulai menghilang gitu, meskipun di beberapa tempat masih ada yang dipertahankan. Kemudian saya nggak cuma sampai situ doang, akhirnya saya di Lamongan itu ada satu desa Kesambi, isinya pengrajin arum manis semua. Nah orang yang di sana tuh bilang memang saat ini sudah mulai menghilang. Ketika saya riset lagi lebih lanjut, kebetulan saya ini orangnya kepo gitu, suka riset gitu. Makanya itu mungkin yang nggak tahu, saya jadi lebih mendalami brandnya di situ gitu kan. Kemudian tahu bahwa ini sebenarnya warisan kuliner yang udah ada dari zaman abad ke-17, zaman Raja Jawa kuno dulu. Dan ini dibawa dari Cina di zaman dinasti Han dulu. Makanya kalau Mbak Ovi sadar, dulu jualan arum manis tradisional itu pakai rebab. Dan pertanyaannya kenapa rebabnya bukan rebab Indonesia, tapi rebab yang dibawa dari Cina? Ya karena memang jajanan ini dibawa dari negara Cina. Kebenaran orang Indonesia suka manis kan gitu Makanya orangnya manis-manis ya. Jadi kemana-mana. Gitu mungkin gara-gara itu terpesona juri ya. Nah gitu kan. Terus ya udah dari situlah saya melihat, wih ini keren banget. Sayang kalau hilang warisan kuliner Indonesia ini kan. Akhirnya saya cobalah, saya lihat apa celahnya, opportunity-nya gitu kan. Kemudian ya udah dari situ saya coba kembangin dengan konsep modern branding, dengan konsep jajanan kekunoan tampil dengan kekinian kan gitu. Itu cara kami untuk memaintain situ semuanya. Dan tentu saja ini tidak hanya berlaku di pusat Mbak Ovi, tapi juga kami harus memastikan bahwa gerakan-gerakan seperti ini harus berlangsung di daerah, di bahkan sampai ke pelosok-pelosok pedesaan itu kami harus berusaha seperti itu.